Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Mas Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, alhamdulillah. Nah, para pemirsa, kita kedatangan tamu nih, tamu terhormat, putri dari guru kita semua Pak Ustadz Danu. Ada Mas Dion. Assalamualaikum Mas Dion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adik kecil nih, adik kecil ini, Mas Ejil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakek Tung. Ya ini Pak, kebetulan kan aku anak pertama, masih alhamdulillah sampai sekarang dikasih Allah bisa nyusuin, masih alhamdulillahnya udah makan juga, jadi ada makanan selingan. Nah, yang mau aku tanya, kalau dalam Islam itu puasa untuk ibu menyusui itu hukumnya gimana tuh Pak? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ini pertanyaan dari anak saya sendiri nih. Istilahnya kalau ibu menyusui dalam kondisi puasa, kalau si ibu puasa, alhamdulillah itu malah menjadikan lebih berkah, insyaallah. Dan itu tetap menjadi amal soleh. Selama kamu dalam menyusui itu, insya Allah air susunya keluar. Dan si anak tidak merasa kekurangan dengan air susu, insya Allah itu semuanya berkah semua. Jadi kamu bisa berpuasa, tetap masih alhamdulillah diizinkan bisa menyusui, dan dalam menyusui anak itu tidak kekurangan. Nah itu insya Allah akan semuanya akan menjadi baik. Jadi memang ada orang-orang yang dalam kondisi puasa, anaknya masih minta istilahnya menyusui itu, dia tidak mau puasa, enggak apa-apa, silahkan aja. Boleh, ya boleh, tapi nanti dia harus mengganti, ya, harus mengganti puasanya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu harus difahami bahwa nanti kalau saya puasa, anak saya kekurangan susu, ini itu, akhirnya anak saya bodoh, kekurangan gizi, mamanya seperti itu. Enggak, insya Allah enggak, insya Allah enggak ada yang kekurangan gizi, biasa-biasa aja. Kekurangan gizi itu kan sebenarnya proses dari orang tuanya yang sering kalau diberi masukan atau nasihat itu tidak mendengarkan. Dan umpamanya kamu dikasih nasihat bapak tidak dengerin, umpamanya, atau Dion kasih nasihat orang tuanya nggak mau dengerin, selalu nolak. Nolaknya itulah nanti si anak itu nanti kalau diberi dinenenin ya, itu dia nggak mau, selalu nangis, nggak mau, selalu nggak mau. Nah itu sama. Jadi air susu ibu itu adalah mirip seperti nasihat yang dulu dari orang tua atau dari bapak atau dari ibu yang diberikan ke kamu. Kalau kamu menolak, Allah caranya mengingatkan seperti itu. Jadi anakmu menolak nanti disusuin. Jadi cara melihat si anak dengan orang tuanya bisa dilihat dari situ. Kalau maunya anaknya itu sering nolak disusuin, nggak mau, lari ke sana, lari kemari, lari ke sana, lari kemari, itu biasanya dulu ibunya, khususnya ibunya, kalau diberi masukan sama orang tuanya susah, seringnya menolak seperti itu. Nah, kalau memang kamu melakukan puasa di bulan Ramadan, insya Allah kayak saat ini anak nggak kekurangan ya, insya Allah ya. Jadi ya tidak ada masalah. Yang penting cukupkan aja kebutuhan dia sehari-hari. Apa yang dianjurkan dokter ya silahkan aja, monggo. Tetapi kalau vitamin dan sebagainya enggak, itu makanan yang dari makanan anak-anak udah insya Allah udah cukup lah. Ya, insya Allah seperti itu. Mau nanya lagi. Kita sama-sama nih belajar. Kan dibilang ASI itu harus berkualitas gitu, supaya anaknya mungkin ya tadi yang Bapak sampaikan ke depannya takutnya kurang gizi, atau yang sekarang tuh namanya stunting mungkin ya. Ibu-ibu kayak aku nih, nah itu gimana Pak kalau misalkan dari segi sifat supaya ASI ibu ini berkualitas,
dari apa yang bisa di tips and trick lah, tips and trick supaya ASI ibu berkualitas menurut Islam. Jadi ASI itu sama seperti sesuatu yang mengenyangkan untuk si bayi. Nah, kalau ingin berkualitas, ada unsur izin dan berkahnya Allah. Itu tinggal kamu setiap harinya selalu hormat pada suami, selalu hormat pada bapak sama ibu. Nah, di titik itu, hormat itu, ASImu sendiri langsung insya Allah berkualitas. Dan kamu sendiri belajar untuk tidak emosi, belajar untuk tidak marah. Kalau ada masalah, diskusi dengan baik. Insya Allah dari situ ASImu untuk anakmu itu berkualitas, dan kamu akan menurunkan genetik-genetik baik untuk anak. Jadi sifatmu yang baik itu insya Allah akan dimasukkan ke anakmu, yang insya Allah sifat baik itu akan menjadi ujian nanti. Kalau anakmu terlalu baik, nah itu menguji kamu. Mengujinya gimana? Kamu bangga nggak dengan anak yang terlalu baik? Anakmu kelihatan soleh, nah itu penguji kamu. Kamu besok bangga atau bahkan ujub, riak, sombong terhadap anakmu yang kelihatan di mata manusia itu soleh. Itu ujian. Nah, nanti sama, kalau kamu itu emosional dan sebagainya, anakmu nanti akan menjadi ujian. Bagaimana ujiannya? Ujiannya itu adalah anakmu nakal. Anakmu nakal, sulit dinasehatin, seperti, nah itu ya ujian sama. Nah, itulah yang terjadi. Jadi bukan berarti kemudian anak kecil nakal kemudian bilang, loh kok anakku sudah ada yang bisikin setan ya. Jadi saudara-saudara kita itu masih ada setan itu disalah-salahkan terus. Kemarin lewat mana tuh? Lewat jalan mana tuh? Wah, kesambet kali ini. Kesambet ya. Ya, nggak bisa seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah genetik. Jadi sifatmu, sifat suamimu itu akan diterapkan di anak. Diterapkan itu nanti ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Ya, gitu. Dilebihkan itu nanti bisa ada rasa bangga, dikurangi ada rasa protes kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Itu sifat manusia. Nah, bagi seorang yang belajar takwa kepada Allah Ta'ala, terima, kemudian mulai sedini mungkin belajar untuk dirubah agar anak itu nanti untuk nyusu, untuk nenen mau, makanan-makanan yang biasa mau. Dan kalau kamu nggak emosi dengan suamimu atau dengan siapapun, anak itu aman dari apa? Demam, panas, seperti itu. Kalau umpamanya anak itu mutah, sama. Kalau umpamanya dari dia mau, dia ini, dia mau dan sebagainya, kemudian umpamanya dia mutah. Nah, dari mutah itu nanti belajar, kamu atau suamimu kalau dikasih nasihat itu selalu ngebantah. Nah, itu mutah. Nah, kalau umpamanya panas sama mutah, kalau dikasih nasihat kamu emosi kemudian menjawab. Nah, itu aja. Makanya anak itu kecenderungan bayi kenapa mutah, kenapa panas, kenapa ini, itu dari orang tuanya, insya Allah. Kalau memang orang tuanya tertib, istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sudah dimintakan oleh Allah, nah anak aman, nggak sakit sampai dewasa, insya Allah nggak sakit. Insya Allah seperti itu. Jadi ASI berkualitas sendiri pun sebenarnya teman-teman yang jago ASI itu juga nggak tahu gimana yang kualitas. Kalau kita yang muslim kan ASI itu berkualitas itu karena ada doa-doa yang baik dari orang tuanya. Iya, Le. Iya, Le. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau ini nih Pak, tadi Bapak sampaikan kalau sifat orang tua itu nurun ke anak. Ada yang dilebihkan sama Allah, ada yang dikurangi. Nah, aku kan sebagai manusia juga punya sifat yang kurang baik. Mungkin ya kalau punya sesuatu harus diturutin. Nah, ini udah mulai kelihatan nih Pak. Maksudnya gimana itu? Ya kalau pengen sesuatu
kalau nggak dikasih misal pengennya ini nih Om. Oh, ini langsung nurun ke adik Ejil nih. Misal pengennya ini kalau nggak diturutin. gitu. Kadang banting-banting sendiri, mukul sendiri, ngamuk. Nah, sifat kayak gitu itu bisa dirubah nggak Pak kalau udah turun ke anak? Insya Allah bisa. Allah itu Maha Pengampun. Jadi sifat Ghafar, Maha Pengampun Allah itu ada. Jadi setiap manusia yang muslim atau manusia yang belum muslim, dia taubat kepada Allah Ta'ala, mau berubah, insya Allah sedikit demi sedikit akan dikabulkan doanya, tapi tidak terus langsung hilang semua, ya enggak ya. Nah, kamu juga sama, kalau punya sifat seperti itu, coba kamu berusaha berubah. Oh iya ya, ini kok kayak sifat saya. Nah, saya senyum aja. Nah, mulai di titik itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu kamu begini, itu mohon ampun. Nah, nanti kamu bisa amati anakmu beberapa hari, minggu, atau bulan, sifat itu nggak terlalu muncul. Nah, itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Seperti itu sebenarnya. Jadi anak yang menjadi anak yang nakal itu bukan dari, nggak usah kita cerita bahwa ini dari lingkungan. Ya memang betul, tapi sebelum anak itu jadi gede, lingkungannya siapa? Ya orang tuanya. Nah, dialah yang mendidik sejak awal. Kalau anak itu sebelum lahir di muka bumi, siapa yang akan diambil dari sifat-sifatnya? Karena kan ada sifat-sifat ayahnya, ada sifat dari ibunya. Nah, dari sifat-sifat itulah yang diambil oleh Allah Ta'ala agar menjadi ujian bagi ibu dan ayahnya. Seperti itu. Sehingga kalau ada anak pintar diambil dari bapak atau ibunya, nanti dilebihkan pintarnya bapak sama ibunya, itu dilebihkan oleh Allah Ta'ala, sehingga anak ini pintarnya lebih daripada ayah atau ibunya. Nah, itu nanti bisa aja ibu dan ayahnya menjadi bangga. Nah, bangga itu ujian, nggak boleh. Yang menjadikan pintar anak-anak itu adalah Allah Ta'ala, sebenarnya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, Pak Ustadz, ini saya pengen tanya juga nih. Tadi seperti Mbak Tita sampaikan ya, itu kan sudah dirasa oleh Mbak Tita bahwa ada sifat yang langsung turun ke anaknya. Apakah untuk setiap ibu yang punya bayi, atau tergantung apa itu Pak Ustadz, kecepatan turunnya itu yang seperti tadi Mbak Tita sampaikan? Istilahnya kalau kecepatan turun itu juga tergantung iman masing-masing. Kalau iman masing-masing itu kurang, ya kecepatan untuk memahami kesalahan nggak bisa. Nggak ketemu, dia nggak ketemu. Umpamanya ini saya umpama nih, Haji J. Nah, ini umpama. Haji J emosional. Emosional ya. Istrinya juga emosional, kaku ya. Suatu ketika ngobrol lah lewat WA. Ada kata-kata yang menurut Haji J itu kata-kata ini nggak marah, gitu, nggak menjadikan emosi, tapi tiba-tiba nyonya Haji J itu ngambek terus nggak mau jawab, padahal ngomong. Nah, padahal istrinya Haji J ini ya ngaji tiap pagi, umpamanya, ya ngajarin baca Quran setiap seminggu 2 kali, umpamanya. Tapi dengan omongan seperti itu, padahal dia ngaji setiap hari. Ngasih pelajaran ini juga setiap hari. Kenapa itu hanya dengan ngomong begitu ngambek? Berarti tidak memahami apa yang dipelajari sebenarnya itu Pak Ustadz ya. Nah, di titik itulah imannya kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya kurang. Amal solehnya ya kurang. Dia ngaji atau memberikan pelajaran juga itu hanya sekedar keinginan secara nafsu, tetapi dia tidak mau belajar dari Quran yang dia berikan pelajaran kepada orang lain. Itu kalau Haji J. Kalau kamu juga sama. Kalau kamu sama istrimu ya sama seperti itu. Kalau ngambek, nah itu proses untuk memahami kesalahan itu itu yang harus dipelajari gitu Pak. Itu yang harus dipelajari. Kalau ada ego, kalau ada ini nggak bisa. Nah, kalau mamanya Tita tadi, berarti saya begini. Nah, berarti Tita paham. Dia egonya dilempar, bukan ditaruh, dilempar sudah. Jadi nggak perlu malu tanya yang seperti itu kan gitu. Kalau mamanya kamu, ya kamu kalau ada salah nggak perlu malu tanya sama saya. Saya nggak bosan-bosan jawab.
Amin. Yang bosan adalah lihat kenapa kamu terus begitu terus. Ustadz, saya sering ke rumah teman tuh, biasa kan pasti nanya tentang cucu Ustadz. Nah, cucu teman saya ini, cucunya ini kan tadi kan Mbak Tita bilang kan ada sifat orang tua yang buruk menurun ke anak. Nah, ini juga saya lihat ada cucu teman saya ini sering masih setahunan gitu Ustaz, ngelempar, nggak senang lempar, ada apa aja di atas meja lempar. Itu kesalahannya di mana tuh Ustaz? Iya, itu ke salah satu orang tuanya ada yang gampang tersinggung. Gampang tersinggung, kalau punya keinginan langsung ngambek kalau nggak terpenuhi. Insya Allah ya. Karena dari sifat anaknya, dari cucunya itu ngelempar, tinggal dilihat aja. Nah, tinggal si ibu atau ayahnya itu mau nggak dia berusaha baik, kan begitu. Kan tahu itu sifat anaknya, kan tinggal berpikir, kayaknya saya ini. Iya Ustaz, berhenti di orang tua ya, nggak bisa dari cucunya gitu Ustaz, dari kakeknya. Bisa, sifat kakeknya bisa. Melompat Karena begitu, melompat itu bisa di 2 titik ya. Jadi orang tua sama kakek, karena memang yang diceritakan di dalam Quran kan gitu. Ada anak, ada orang tua, ada kakek atau kakek mendoakan anaknya dan cucunya di titik itu kan ada. Nah, batasannya di situ insya Allah. Orang tua tidak ada sifat buruk seperti itu, tapi kakeknya punya bisa langsung ke cucu tuh. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tetap melalui orang tua. Nggak bisa. Jadi itu darah itu seperti itu. Jadi umpama jadi kalau memang ada seseorang yang paham, nah anak yang masih kecil ini, yang belum akil balik ini masih ada tali dari ibunya dan tali dari ayahnya masih lengket di dia, tali. Jadi kalau mamanya, ini dilihat mamanya si adik, adik ini dia bilang anak gitu ya, mamanya nih. Ya itu dilihat itu kelihatan, satu talinya ke ibunya, satu talinya ke bapaknya. Jadi kalau mamanya ini anak siapa nih? Iya, bapaknya mana? Ini suami saya. Tapi tali yang satu ke ibu, satunya jauh. Nah, itu langsung tahu. Iya. Langsung tahu kalau itu. Jadi nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas. Kalau bisa lihat talinya gitu Pak Ustadz ya. Iya, tali saluran gitu ya Pak Ustadz ya. Tali itu kan genetik. Ibunya sudah benar, tapi bilang ini suaminya, ya, sudah diam. Tali ini yang satu bukan ke situ, yang satu ke lain tempat yang nggak tahu nih. Nah, di titik itu sudah diem. Berarti ini ada si ibu, ada yang disembunyikan. Tapi karena memang ini berhubungan dengan suatu keadaan, nanti bisa ribut, ya pura-pura kita nggak tahu. Pura-pura menyembunyikan juga sebenarnya. Nah, nanti kalau mamanya dilalah, si anaknya sakit, kemudian dilihat ini kayaknya kayak sifat bapaknya. Nah, ibunya pasti tahu. Langsung tahu ini. Iya. Jangan-jangan ibunya nggak sadar nih kayak bapaknya nih. Bapaknya kaget Pak. Enggak kok. Bapaknya suaminya gitu loh. Kayak bapaknya. Seperti itu. Jadi ini dalam mempelajari ya, tapi ya hanya orang tertentu aja yang diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu. Nah, yang lain mah jarang seperti itu. Mas Dion nih sekarang nih giliran nanya nih. Paling mau nanya ini Pak, kan kadang tuh Ezil tuh kalau sama orang baru itu dia kayak ngeliatin dulu, terus kadang mau kadang enggak. Nah itu kenapa Pak? Kadang tuh juga ada juga anak kecil yang lihat orang baru kadang nangis, teriak-teriak. Nah kalau Ezilnya alhamdulillah enggak, tapi cuman kayak kadang kalau deket sama orang baru milih-milih gitu sih. Iya itu masih tidak ada masalah, karena kan kalau seumur dia ini kan sudah mulai memasukkan memori ceritanya. Yang dulu bayi kan nggak ngerti apa-apa, mata melek tapi apa yang dilihat kan nggak tahu. Nah kalau udah umur segini mulai memasukkan memori ceritanya. Jadi dia ngelihat yang walaupun nggak tahu namanya, dia lihat, dia pandang. Nah itu memasukkan memori. Kalau melihat orang baru melihat, dia mau memasukkan memori. Jadi itu istilahnya kepandaian yang diberikan oleh Allah Ta'ala ya seperti itu. Jadi pelajaran dia adalah memasukkan memori. Makanya nanti kalau sudah bisa bicara atau ngomong dan sebagainya, kalau sudah mulai bisa berpikir, diajari ini adalah ilmu-ilmu agama. Jadi dia seperti kertas putih yang belum
kotor istilahnya, masih polos, itu masih bagus nanti. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau memang melihat orang normal atau melihat orang nangis, nah itu menurut dia orang ini nakutin menurut dia, tapi kan nggak ngerti yang bagian mana. Tapi kan nggak tahu yang bagian mana nih yang nakutinya nih, sehingga menurut dia nakutin ya normal, namanya juga anak kecil. Sama kayak momennya kamu ketemu sama orang preman, nah kamu kan tap-tapan gitu, waduh preman nih kan, gitu. Ya normal ya, mau maju atau mau minggir kan gitu aja, sama mirip-mirip aja. Cuma kalau anak kecil kan biasanya nangis, ya normal lah. Berarti penilaian introvert atau ekstrovert di umur segini ini belum kelihatan ya Pak ya? Belum, insya Allah belum. Nah, kebetulan kan Mas Dion kan orangnya dulu tuh diem, sukanya maksudnya nggak yang gampang mengungkapkan sesuatu. Nah, kalau menurut Bapak itu tuh sifat buruk apa enggak sih Pak? Yo, itu jadi buruk kalau Dion itu, suamimu itu kalau ada masalah terus diem. Jadi harusnya diskusi. Kenapa harus diskusi? Jadi harus mengamalkan wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan dunia. Kalau diem, ya kalau diemnya itu sudah ngerti kuncinya, udah paham Pak. Kalau enggak, kan diem terus akhirnya. Kan dia buntu akhirnya. Nah, pasien-pasien Bapak yang buntu kayak Dion itu rata-rata nanti skizofrenia. Kalau ada masalah, dia ada tekanan, ada ini dipendem atau sedih yang berlebihan, nah itu seperti itu. Jadi tidak baik sifat yang terlalu pendiam. Nah, gimana supaya anakku nanti nggak dominan sifat yang kayak gitu Pak? Nah, kalau dominan kan haknya Allah ya. Jadi itu kan menguji, makanya apa yang baik di kamu diambil, apa yang tidak baik di Dion dimunculkan. Nah itu penguji. Makanya dari mulai saat ini belajar untuk senantiasa mohon ampun dan tobat kepada Allah Ta'ala terus menerus. Jadi kalau nanti sudah mulai belajar mohon ampunnya itu terus menerus, ya Dion momennya kekurangannya di mana, ya mohon ampun di situ, kemudian tidak mengulangi lagi, ya jangan diulangi, ya ngobrol aja. Mumpung keluarga itu kan ada yang membimbing, ada yang ini, ngobrol aja biasa. Sehingga itu kan memunculkan sifat yang tidak terlalu introvert. Sehingga nanti kalau Dion sudah mulai belajar begitu, nggak mau seperti, nah nanti yang di Ezil, sifat yang itu besok itu harusnya di umur-umur remaja muncul, mulai dihapus oleh Allah Ta'ala. Cara Allah seperti itu insya Allah. Jadi makanya kenapa orang-orang itu disuruh tobat? Karena kekurangan atau kesalahan atau dosa-dosanya, ya ini sebenarnya salah satu. Berarti masih bisa dirubah tergantung orang tuanya juga ya Pak? Iya insya Allah lah, kalau orang tuanya mau sih insya Allah masih bisa lah berubah. Ustadz, saya ikutan tanya Ustadz. Ini terjadi di diri saya sendiri nih Ustadz. Saya dulu waktu menyusuin, Kamu nyusui? waktu saya menyusu dulu Ustadz. Nah ibu saya itu dengan nenek itu sama-sama punya anak Ustadz. Jadi ketika ibu saya dulu ikut atlet voli, saya ditinggal pergi, saya nangis, saya disusuin oleh nenek saya. Itu otomatis yang tadi saya tertarik yang tali itu, apakah nenek saya juga berarti punya tali saya Ustaz? Punya buat jirut kamu. Tidak, tali itu dia dijirut Ratna. Tali itu hanya memang itu milik orang tuanya sendiri. Jadi kalau mamanya ada bayi disusui orang lain, dia nggak ada tali ke sini. Oh begitu Ustaz. Istilahnya tali itu identitas. Kalau saya itu identitas. Jadi bener ini anaknya gitu loh ceritanya. Seperti itu. Dan di tali itu lucu kalau di situ itu bisa aja dimasukkan banyak jin dari sifat-sifat orang tuanya. Kalau itu jin dimasukkan berarti tidak baik. Sudah hafal Sifat buruk. sifat-sifat tidak baik. Ada yang tali itu ya bersih, putih. Nah itu jarang jin dimasukkan. Berarti kalau dari orang tuanya itu ada yang bersih, sesekali aja jin. Itu tali itu
sesekali berarti orang ini ketakwaannya pada Allah Ta'ala bagus. Cuma itu jarang sekali. Biasanya tali itu hitam aja. Hitam aja. Hitam. Ya, mau dari bapak mau dari ibunya hitam semua. Jarang yang putih itu sangat jarang. Walaupun ada tapi jarang sekali. Kalau sifat ketika saya disusuin oleh nenek saya, apakah sifatnya nenek turun Ustaz kalau selain tali tadi? Ya paling tidak pada waktu turun itu adalah nenekmu mau nyusui, ya itu sifat baiknya. Sifat baiknya, oh ya. Ya bisa aja, dan itu dipunyain sama ibumu punya, ya kamu punya, insya Allah seperti itu. Begitu juga dengan yang susuan Ustaz, misalnya bukan nenek. Bukan nenek saya, mungkin saya disusuin oleh orang lain begitu? Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Siap. Karena tidak ada pertalian. Itu sama seperti kalau kamu makan di restoran. Oh iya. Yang iya. masak itu mau orang yang kurang ajar atau baik, lembut hati, cewek atau cowok. Kalau yang masak cewek nggak mungkin kamu makan, nanti lama-lama jadi LGBT, ya nggak mungkin. Oke, paham. Nggak mesti orang saya ngomong begini tahu mas. Iya. Tapi ngerti toh ya. Ya, nggak secara langsung. Tapi dia si bayi kenyang itu aja selesai. Bayi kenyang. Insya Allah. Cuma kalau dalam Islam ya ada saudara sesusu. Sesusuan ya. Seperti itu ada. Insya Allah seperti itu. Insya Allah kalau sifat-sifat yang tidak baik dikurangi, kan gitu ya. Jadi kalau mamanya mutah atau demam atau bagaimana ya belajarlah insya Allah. Iya, insya Allah. Sering sakit atau jarang? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya kalau mulai tertib ya insya Allah jarang. Allah itu maha tahu, makanya dibuktiin aja bisa. Karena ada anak yang dari mulai lahir sakit aja ya ada, sampai orang tuanya punya. Udah anaknya sakit salah-salahan lagi. Kamu tuh yang rawatnya kurang. Nah kamu ini loh, aku kan cari uang kan. Malah ribut ya, nggak sembuh-sembuh malah ya. Sempat tambah sakit malah dia. Ada anaknya sakit, orang tuanya nggak tahu anaknya di mana ya. Itu orang tua yang kurang bertanggung jawab itu Ci. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini cerita-cerita singkat tentang keluarga kecil ini manfaat lah. Amin. Sehingga bisa menjadi pelajaran saudara-saudara kita beriman yang lain ya. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.